Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi adkhalana fi syahril mubarak, syahrin unzila fihil Qur'an, hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan, walhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa ba'du ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang hari ini masih berada pada bulan Ramadan, bulan yang istimewa, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalamnya satu kesempatan yang benar-benar istimewa, yaitu Lailatul Qadar, yang insya Allah berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti kita akan menjumpainya di 10 hari terakhir atau di hari ganjil, malam ganjil. Mudah-mudahan kita bisa menemuinya dan pahala-pahala kita dilipat gandakan hingga 1000 bulan atau 83 tahun. Dan alhamdulillah juga kita masih sehat walafiat, masih bisa berpuasa Ramadan sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah dan sebagai upaya kita untuk menuju ketakwaan yang hakiki. Juga diberikan kesempatan menghirup udara sehat walafiat, satu anugerah yang perlu kita syukuri. Pada pagi ini kita lanjutkan kajian kita. Kita mengambil tema Tarawih berjamaah menyatukan hati umat. Kenapa kita ambil tema ini? Karena momentumnya kita sedang melaksanakan sholat berjamaah Tarawih setiap malam. Secara ritual sudah kita laksanakan, kemudian manfaat-manfaatnya juga sudah kita rasakan. Tinggal kita verbalkan apa sih di antara manfaat dari sholat tarawih secara berjamaah di saat umat Islam sekarang mulai em, terpecah-pecah lah. Apalagi di geopolitik yang begitu kondisinya tidak menentu, membuat kutub sana kutub sini, pro sana pro sini, ini sangat benar-benar membuat miris kaum muslimin. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan sholat taraweh, hati umat Islam ini setidaknya dilembutkan, semakin lembut. Meski tidak bisa bersatu, tapi setidaknya bisa, hati-hatinya bisa bersatu dalam meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi ini kita akan baca ayat-ayatnya, nanti kita urai ayat per ayat. Kami persilakan Bapak Haji Agus Seri untuk membagikan ayat-ayatnya. Baik, bagaimana biasa kita tilawah dulu dan untuk tilawah ini saya mulai dari orang yang pertama kali masuk setelah saya, itu Pak Arifin. Monggo silakan Pak Arifin dari Cepu ini, Pak. Oh, Masya Allah. Dekat. Ya, nggak terlalu dekat tuh. Ya, masih Jawa Tengah. Masih Jawa Tengah tuh. Ya. Utara Selatan lah, Pak. Kurang jelas, tulisannya kecil-kecil. Saya harus buka mushaf dulu. Surat apa ya? Kemarin di Al-Baqarah nggak ada. Mungkin Bapak sudah hafal tuh, Pak. Al-Baqarah ayat Ayatnya 43. pendek. Ya. Al-Baqarah Ayat 43. Bapak udah hafal kan? Al-Baqarahnya udah habis. Iya, insya Allah. 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 30. 43. Wala talbisu ya? Bukan. Dirikanlah salat wa aqimus shalah. Wa aqimus shalah. 40. 43. 43. Ta'muruna. Oh ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها Cukup, لكبيرة cukup, cukup Pak. 43 aja udah. cukup. Nggih. Sadaqallahul azim. Ya, artinya yang dirikanlah sholat. Dan dirikanlah sholat dan keluarkan zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Baik, kita lanjutkan. Ada teman saya Pak dari Semarang sekarang dari. Jangan Pak Rahmat. Ali Imran ayat 103 bisa kelihatan Pak? Bisa Bapak. Yuk, monggo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika dahulu kamu bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan nikmatnya kamu menjadi saudara. Shadaqallahul azim. Dari Semarang saya beranjak ke Bekasi. Ibu Siti Zuriah, monggo. Pak, pendek ini. Al-Hujurat ayat 10. Ya, sebentar Mas Heri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Shadaqallahul azim. Jazakallah Siti. Lanjut dengan ayat berikutnya, surat As-Saff ayat 4. Masih dari Jakarta, Ibu Retno silakan. Ibu Eti Retno. Oh, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanum marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti bangunan yang kokoh. Shadaqallahul azim. Kemudian selanjutnya surat Al-Anfal ayat 46. Dari Jakarta saya terbang ke Bandung. Silakan Ibu Aat Hayati.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Shadaqallah. Lagi satu IS Anfal 63 Mbak Aat, biar habiskan nanti. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa alfa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakinna Allah alafa bainahum innahu azizun hakim. Dialah yang mempersatukan hati mereka. Sekiranya engkau membelanjakan semua kekayaan yang ada di bumi, niscaya engkau tidak dapat mempersatukan hati mereka. Tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Shadaqallahul adzim. Jazakallah khair. Satu lagi surat Anbiya ayat 92. Pak Parna barangkali Pak berkenan untuk membaca surat pendek ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. Sesungguhnya umat ini adalah umat yang satu dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Shadaqallahul azim. Jazakallah khairan katsira. Baik, saya kira ini sudah 6 ayat sudah kita baca. Saya kembalikan kepada Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma aftah abwaaba rahmatika wa abwaaba maghfiratika. Jazakumullah khairan katsira. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Ibu Bapak yang bacakan Al-Qur'an dan juga kita yang mendengarkannya senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat dan keberkahannya. Amin. Surah Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat. Salat di sini sifatnya umum, baik salat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah seperti tarawih, kemudian sholat istisqa, kemudian sholat khusuf, gerhana bulan kemarin, dan juga gerhana matahari, dan juga sholat Idul Adha, Idul Fitri, dan sholat-sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah, ataupun sholat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dan sholat Jum'ah. Sholat itu semua di dalam ayat ini menggunakan as-sholah. Jadi penambahan alif lam dalam bahasa Arab itu definitif, artinya dikenal, mu'arraf. Seperti dalam bahasa Inggris, al itu the, as-sholah, the sholah. Jadi sholat yang kalian kenal, yang sudah umum. Kalau tidak pakai al, sholatun, itu dalam bahasa Inggris seperti pakai a book. Jadi sifatnya nakiroh kalau dalam bahasa Arab. Nah, pada ayat ini perintahnya aqimus sholah, dirikanlah oleh kalian semuanya. Perintahnya aqimu berarti berjamaah untuk keseluruhan. Kalian. Kalau untuk satu akim, ini aqimu, dirikanlah kalian semua as-sholah, satu sholat. Jadi di sini menunjukkan perintah kebersamaan untuk melaksanakan salah satu sholat. Sekiranya ini untuk individu, maka nanti akan sholat pakai jamak. Tapi di sini pakai tunggal sholatnya. Menunjukkan bahwa perintah ini adalah dilakukan secara berjamaah sholat-sholat yang memang
tafsirnya nanti oleh Nabi SAW. Dirikanlah sholat secara kolektif. Wa atuz zakah, dan tunaikan zakat. Zakat pun ditunaikan secara kolektif. Bagaimana ciri kolektif zakatnya? Di sana ada amil zakat, ada pengurus zakat yang mengumpulkan zakat dan juga yang mendistribusikan zakat. Maka kalimatnya atuz zakah, laksanakan zakat secara kolektif. Kenapa? Karena dengan kolektif, harta yang terkumpul akan bisa didistribusikan lebih merata. Mungkin si A taunya yang miskin itu ada di pojok sana. Si B taunya di sana orang miskin di pojok yang lain. Nah, dengan kebersamaan adanya panitia ataupun amil zakah, maka masalah zakat itu bisa didistribusikan secara merata. Terus ayat ini diakhiri dengan warka'u marrokin. Rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Artinya rukuk di sini berjamaahlah, sholatlah bersama orang-orang yang sholat secara berjamaah. Maka dalam ayat ini Syekh Sa'di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa sholat ini dilaksanakan secara kolektif dan juga sempurna. Sempurna dalam arti syaratnya disempurnakan, gerakannya disempurnakan, dan juga hati dan pikirannya juga turut sholat yang dikenal dengan khusyuk. Gerakannya juga mengikuti apa yang dituntunkan Rasul SAW. Sholu kama ra'aitumuni usolli. Hatinya pun tahasyu'an, khusyuk. Dalam hadis Nabi SAW, salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi sab'in wa ishrina darajah. Salat yang dilakukan secara kolektif atau berjamaah itu jauh lebih utama dibandingkan salat sendiri. Bandingannya dengan 27 derajat berlipat-lipat. Seperti 27 hari kita salat duhur di rumah. 27 hari sholat subuh di rumah, 27 hari sholat asar di rumah, 27 hari sholat maghrib di rumah. Jadi bandingannya begitu banyak. Wah, saya kan sudah banyak amal, saya sudah banyak sedekah, sudah banyak sholat. Nggak perlu saya banyak-banyak. Belum. Karena kita bersaingnya bukan dengan sesama umat kita, tapi kita bersaing dengan umat-umat terdahulu yang usianya ratusan tahun. Umat Nabi Nuh itu sampai 950 tahun. Kita bayangkan mereka 950 tahun, maksiatnya 50 tahun saja. Maksiatnya 50 tahun, 900-nya melaksanakan ibadah itu nggak akan kekejar oleh kita. Sementara kita, kata Nabi SAW, ma baina sitin ila sab'in. Ya, antara 60 sampai 70 tahun. Tidak lebih, kalaupun ada, itu bonus gitu. Nah, oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan tuntunan dari Allah Subhanahu Wa Taala agar umat ini melaksanakan ibadah-ibadah yang nilainya sama atau setara dengan umat terdahulu. Meskipun usianya pendek. Usia boleh pendek, 60 sampai 70, tapi nilai ibadahnya bisa selevel dengan umat terdahulu. Bagaimana? Kata Nabi SAW, likuli hasanah bi asyri amsalihah. Setiap satu kebaikan itu diganjar Allah 10 kali lipat. Bahkan membaca Al-Quran satu huruf dapat 10 kali lipat. Kalau Bapak Ibu sudah hatam berapa kali nih, itu tinggal ngitungin berapa huruf. Nggak muat kalkulator. Dan masing-masing huruf dilipatkan 10 kali. Artinya dalam Al-Quran itu kita dilipatkan 10 kali huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran kalau menghatamkannya. Masya Allah. Nah itu untuk pundi-pundi amal kita supaya kita punya amunisi yang bisa bersaing dengan umat terdahulu. Tidak cukup itu. Bahkan dalam bulan Ramadan ada satu malam yang bisa meloncatkan amalan kita sampai 83 tahun.
malam Lailatul Qadar disebut dengan alf syahr, khair min alf syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Kita sholat maghrib disamakan dengan sholat maghrib 83 tahun. Sholat isya sama, sholat malamnya sama, ngajinya juga sama. Tapi kalau tidur, nggak tahu nih, tidur dilipat gandakan 83 tahun tidak. Nah, ketika setiap tahun kita bisa memaksimalkan malam qadar itu, misalkan 10 tahun kita bisa maksimalkan, berarti kita sudah bisa mendapatkan amalan hampir 800-an tahun itu. Ya begitulah, dalam agama Islam itu ada hitung-hitungan. Ada disebut dengan watijaratan lan tabur, perdagangan yang tidak pernah ada sia-sianya, perdagangan yang senantiasa terus berkembang. Kita melakukan satu amalan, Allah beli 10 kali lipat. Makanya untuk sholat jamaah bukan hanya 10, 27. Itu. Jadi kenapa kita perlu melaksanakan ibadah-ibadah secara maksimal? Karena kita bersaingnya dengan umat-umat terdahulu. Berebut surga. Gitu. Berebut pintu surga. Siapa yang duluan, dia yang beruntung. Yang terakhir ya dapatnya ya sisa-sisa lah gitu. Ya kalau memang masih ada ruang lah. Surga kan luas, betul surga luas. Tapi kuncinya itu kembali kepada masing-masing. Gitu. Nah, dalam sholat berjamaah ini sifatnya umum. Allah Subhanahu wa taala juga berikan bonus. Salah satu bonusnya itu hati makmum satu dengan yang lain itu menyatu. Bukti menyatunya adalah nggak ada yang mendahului imam, meskipun yang sebelahnya masih anak-anak, yang sebelahnya sudah sepuh, yang sebelahnya pinter profesor, yang sebelahnya juga masih mahasiswa. Tetap kalau imam Allahu Akbar juga. Nggak ada Allahu Akbar, dia langsung duluan, saya sudah hafal sholat, saya harus duluan, nggak ada. Atau imamnya mungkin bacanya kurang, ya tidak sebagus makmumnya, makmumnya tetap ngikutin. Nggak, nggak akan dia meninggalkan jamaah. Meskipun makmumnya ada urusan di rumah, aduh ini harus, dia tetap ngikutin imam sampai selesai gitu. Nggak mungkin dia, aduh ini udah ditunggu tamu nih, udah kalau gitu saya duluan sholatnya. Udah sholat bareng gitu, misalkan 1 rakaat bersama imam, terus dia ingat di rumah langsung dia ngebut sendiri, salam, nggak ada. Dia pasti ngikutin. Nah, disinilah hati umat Islam ketika sholat berjamaah itu terhubung gitu. Dan bonusnya juga kekhusyuan itu akan muncul. Ada misalkan kita sholat, pikiran kita melayang kemana-mana. Kemudian bacanya itu bagus. Sebelah kanan kita, kiri kita itu menangis gitu. Imamnya ikut menangis. Nah kita pasti akan ikut tersentak. Padahal kita nggak paham pikiran kita kemana. Ikut nangis. Akhirnya kita ikut nangis juga. Nah itu suasana kehusyuan itu menular dalam sholat. Terlebih sholat tarawih yang dilaksanakan begitu panjang dibandingkan sholat biasa. Jadi mengkondisikan terus benar-benar ngantuk pun ditahan. Disitulah di antara kemuliaan, keutamaan yang dikandung dalam sholat tarawih, dia akan memberikan energi, kehusyuan, kesatuan hati. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut ayat berikutnya. Surah Ali Imran ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Berpeganglah kalian semua dengan tali Allah
dan jangan kalian bercerai-berai. Ingat nikmat Allah kepada kalian ketika dulu kalian bermusuhan, lalu Allah persatukan hati kalian sehingga dengan nikmatnya kalian menjadi bersaudara. Ayat ini meski tidak spesifik bicara tentang taraweh ataupun tentang sholat, tapi ayat ini berkaitan tentang perintah kita untuk bersatu, wa'tasimu, berpegang teguh, bersatu dan tidak bercerai-berai. Di atas apa fondasi persatuan itu? Wa'tasimu bihablillah, tali Allah. Bersatu dalam satu fondasi, yaitu tali Allah. Apa itu tali Allah? Syekh Sa'di dalam tafsirnya menjelaskan hablullah bimakna Al-Quran. Hablullah itu adalah di atas Al-Quran yang sama. Kemudian makna lain Al-Islam, lebih umum, di atas Islam. Jadi bersatu karena Islam. Karena orang-orang Islam itu bersaudara. Yasuddu ba'duhum ba'dha. Dia saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Jadi persatuan itu dibangun di atas keimanan, keislaman, Al-Quran. Wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Wadhkuru nikmatallah, ingatlah nikmat dulu kalian. Ayat ini turun terkait tentang kaum Ansor dan Muhajirin. Waktu itu orang-orang Ansor, penduduk Madinah, dulu pernah berselisih panjang di antaranya Aus dan Khazraj dari kalangan dulunya Nasrani mereka. Jadi musuh bebuyutan perang terus, nggak pernah berhenti. Seperti tikus dengan kucing, nggak pernah ada damainya gitu. Tom and Jerry itu benar-benar sudah musuh bebuyutan antara Aus dan Khazraj, dua suku yang berasal dari Nasrani. Lalu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah untuk berhijrah dan menyatukan mereka, mereka pun disatukan menjadi satu ikatan persaudaraan di atas iman. Dan mereka meski dari berbagai latar belakang, jadilah mereka, hati mereka terikat oleh iman. Maka turunlah ayat ini ketika ada provokator di antara mereka yang berusaha untuk mengadu domba. Di antara mereka orang-orang Yahudi yang tidak suka terjadi persatuan di kalangan kaum muslimin. Mereka berusaha untuk membuat fitnah-fitnah kepada Aus dan kepada Khazraj, kepada kaum Ansor. Nah, fitnah-fitnah ini kemudian dikanter dengan turunnya ayat ini. Wadhkuru nikmatallahi alaikum. Ingat, nikmat Allah diberikan kepada kalian di mana dulu kalian bermusuhan, lalu kalian disatukan dalam ikatan persaudaraan di atas iman. Hati kalian menjadi lembut. Maka digambarkan wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Kalian tuh hampir dalam jurang neraka. Jadi kalau mati sebelum Islam datang dan mereka bertempur, kan antara Aus dan Khazraj kan selalu berperang hingga terjadi korban-korban. Dan mereka-mereka ini yang selamat dari korban. Sehingga ketika mereka selamat, itu diibaratkan selamat dari api neraka. Sehingga mengenal Islam, mengenal kebenaran. Yang tadinya mereka berada dalam khufrah min khufarin niran. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat-ayatnya. Maka ayat ini teguran kepada kaum muslimin pada waktu itu yang mulai terprovokasi sehingga akan saling tikai antara satu dengan yang lain. Maka hadis Nabi SAW juga menegaskan, alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah faina syaitan ma'al wahidi wa huwa minal isnain ab'ad. Hendaklah kalian menjaga kebersamaan, menjaga berjamaah. Jauhilah perpecahan. Sesungguhnya setan bersama orang-orang yang sendirian dan ia selalu lebih jauh dari dua orang. Jadi satu orang itu bisa membawa kepada kesesatan. Memang tidak langsung. Awalnya mungkin seperti mempesona, tapi lama-kelamaan akan terbawa ujub, terbawa sombong, terbawa merasa paling benar. Akhirnya ya dia tidak bisa menerima pandangan, tidak bisa menerima hidayah gitu. Maka
Islam itu dibangun di atas fondasi tauhid, fondasi iman, di mana bangunannya adalah kebersamaan atau berjamaah. Nah, di dalam salat taraweh itu mengajarkan kita untuk menghilangkan perbedaan. Apapun latar belakangnya, bagaimanapun, ya kalau sudah sholat taraweh, yang ngikutin imam, mau yang 4-4 ataupun 2-2, sama, semua harus ngikutin. Orang yang 4-4, kemudian makmum kepada masjid yang 2-2, ya dia harus ikutin 2-2, tidak yang lain salam, ini lanjut sendiri enggak. Begitu juga yang biasa sholat 2-2, ketika dia mengikuti sholat 4-4, ya dia harus ikuti 4-4 salam. Tidak salam sendiri, berdiri lagi ngejar, salam sendiri, berdiri lagi ngejar, tidak. Karena Nabi SAW bersabda, Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam itu untuk diikuti. Wa idza kabbara fakabbiru. Jika imamnya takbir, bertakbirlah. Maka ayat ini jelas menganjurkan kita bahwa ibadah bersama tarawih berjamaah itu memperkuat ikatan persatuan umat Islam. Wallahu alam bisawab. Kita lanjut. Ayat ketiga, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ayat ini tadi sudah kita singgung bahwa mukmin itu bersaudara. Kenapa bersaudara? Karena dibangun di atas iman dan ikatan darah, mungkin saudara yang paling dekat. Anak, istri, keluarga itu ikatan paling dekat. Tapi meskipun ikatan saudara, ikatan darah, ketika meninggal dalam keadaan perbedaan akidah, maka nasibnya akan berbeda. Hidupnya hanya sementara di dunia persatuan itu. Sementara di akhirat berpisah. Begitu pula dengan saudara-saudara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Afan, sebentar. Baik, Afan, barusan. Ya, misalkan Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau orang tuanya satu darah, ikatannya sangat erat secara kekerabatan. Tapi apa yang terjadi ketika orang tuanya meninggal dalam keadaan kufur, ya sudah, ikatan itu terputus. Sementara kehidupan di akhirat, kalfi sanati mimma ta'udun, satu harinya itu seperti 1000 tahun. Seperti 1000 tahun. Abadi. Sementara di dunia nggak nyampe 100 tahun. Gitu. Maka ikatan darah itu benar adalah ikatan yang paling dekat di dunia ini. Tapi kalau ikatan darah tanpa dibarengi dengan ikatan tauhid, ikatan iman, maka ikatan itu akan terhenti ketika seseorang meninggalkan dunia ini dan akan berpisah selamanya dalam kelompok yang berbeda gitu. Oleh karena itu, ikatan keimanan itu adalah ikatan yang paling hakiki, yang akan menyatukan di dunia hingga di akhirat. Nah, termasuk juga melaksanakan sholat-sholat yang berjamaah itu adalah bagian dari mengokohkan ikatan-ikatan persaudaraan. Kita dalam keluarga saja, misalkan kita punya keponakan, punya paman, punya saudara, kalau nggak pernah kita sambangi, kita tidak pernah silaturahim, kita tidak pernah datang, tidak pernah kita sapa, itu rasanya bagaimana? Seperti mungkin dia anggap, sudah lupa dia sama saya. Dia sudah nggak ingat lagi, udah nggak anggap saudara. Berbagai persepsi dan mungkin emosional perasaan kita juga agak jauh gitu. Makanya di kita ada satu budaya yang bagus, budaya mudik. Budaya mudik itu kan untuk mempererat, mengingatkan kekerabatan kita dengan keluarga-keluarga kita gitu. Supaya apa? Supaya ya terus masih terikat. Nah itu kebersamaan itu harus terus dirawat dengan cara hadir. Nah kebersamaan dalam
Islam yang dibangun di atas iman itu juga harus dirawat, disiram, dijaga dengan cara apa? Berjamaah, sholat di masjid, kebersamaan dalam kebaikan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, tidak bekerja sama dalam hal-hal yang buruk. Nah, itu bagian dari merawat kebersamaan. Al-Muslim akhul Muslim, Nabi SAW bersabda, Al-Muslim akhul Muslim, la yadlimuhu wa la yahduluhu wa la yahkiruh. Seorang Muslim itu saudara bagi Muslim yang lain. Ia tidak menzaliminya, tidak membiarkannya, dan tidak merendahkannya. Artinya seorang Muslim itu tidak boleh saling menzalimi, saling merendahkan. Ya, karena saudara gitu. Saudara harus saling menjaga muruahnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut ke ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillahi saffan kannahum bunyanun marsus. Ayat ini terkait tentang shaf. Baik shaf dalam sholat ataupun shaf dalam barisan perang ataupun shaf dalam ke kolektif, baik dalam kelembagaan, dalam organisasi, dalam kelompok, itu dibangun di atas soft baris yang teratur. Dan soft itu bisa teratur jika ada komando. Misalkan dalam baris berbaris, siap gerak, ya semua akan siap. Istirahat di tempat, istirahat di tempat. Coba, dalam baris berbaris tidak ada komando. Maju jalan, udah maju. Ada yang kanan, kiri, terus nggak akan seragam gitu. Karena ada komando, maka adanya kerapian itu. Maka Nabi SAW sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamami shalah. Kerapian sof, kedisiplinan itu diantara dari kesempurnaan sholat. Jadi kerapian sof dalam sholat adalah simbol kekuatan dan keteraturan umat. Kita ke ayat berikutnya. Al-Anfal ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وأطيعوا الله وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. Taati Allah dan Rasul-Nya. Janganlah kalian berselisih, karena perselisihan itu menyebabkan kalian menjadi gentar dan hilang kekuatan. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Hadis Nabi SAW juga menegaskan, La tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling membenci, saling dengki, saling membelakangi. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jelas, ayat ini menegur kaum muslimin untuk berselisih terlalu panjang. Kalau berbeda, biasa, karena memang manusia memiliki kecenderungan untuk berbeda. Tetapi sampai menjadikan itu konflik, menjadikan itu masalah, itu yang dilarang. Kenapa? Karena perselisihan melemahkan umat. Sedang kebersamaan ibadah memperkuat ukhuwah. Ayat berikutnya, Pak Haji. Wallahu a'lam. Ya, ayat ke-63, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Dialah yang menyatukan hati kalian, hati mereka. Sekiranya engkau membelanjakan semua kekayaan yang ada di bumi, niscaya engkau tidak dapat mempersatukan hati mereka. Tapi Allah telah mempersatukan mereka. Maksudnya, manusia itu mau mengeluarkan semua upaya dayanya dengan berbagai macam sumbangan dana, sumbangan harta, apapun, tetap saja tidak akan bisa menyatukan hati-hati manusia. Karena yang bisa menyatukan hati manusia, pemilik hati itu, yang menciptakan hati itu, yang tahu kondisi hati, siapa? Hanya Allah. Antara hati satu dengan yang lain yang tahu hanya Allah. Dan disatukan oleh
Allah, bukan disatukan oleh hal-hal yang sifatnya duniawi. Nah, dalam sholat berjamaah, terutama tarawih, itu adalah perintah dari Allah dan Rasul-Nya. Makanya karena itu perintah dan dianjurkan, pasti ada kebaikan yang dikandungnya. Apa itu diantaranya ya dalam rangka memupuk kebersamaan gitu. Hati bersatu sesama sejamaah antara satu dengan yang lain. Nah, salah satu medianya ya sholat tarawih berjamaah itu. Sholat berjamaah itu membawa hati kita untuk bersatu. Lembut dulu baru bersatu. Karena persatuan tidak akan terjadi ketika hati masih keras. Tapi ketika hati sudah lembut, sudah legowo, sudah saling menghargai, menghormati, baru di situ akan terjadi persatuan. Nah, persatuan tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya kelembutan hati. Maka dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasal jasadi wahidi idastaka minhu udwun tada'alahu sairul jasadi bisahari wal huma. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam kasih sayang dan saling mencintai seperti satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, seluruh tubuh ikut merasakan demam dan tidak bisa tidur. Nah, ini menunjukkan bahwa kepekaan sesama kaum muslimin itu bisa terbangun jika saling menghargai, jika saling memahami, saling menghormati. Tapi kalau saling pakekeh-kekeh hatinya ya sulit untuk bersatu gitu. Ah, dia susah dia. Orang yang dituduh susah juga sama. Dia mah susah dinasihatin. Yang dinasihatin juga gitu. Dia susah banget diajak. Nah, sama-sama keras hatinya, ya susah untuk bersatu. Maka salah satu modal persatuan adalah wa'allafa baina qulubikum. Kaum Aus dan Khazraj saja yang begitu parah terjadi konflik yang berkepanjangan, musuh bebuyutan, itu bisa lembut hatinya, dilembutkan Allah, barulah mereka bersatu. Maka kesatuan hati umat Islam adalah salah satu karunia Allah yang harus dijaga. Apa di antaranya iman inilah salah satu anugerah Allah, modal besar untuk persatuan. Wallahu a'lam bishawab. Ayat terakhir, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Inna hadhi, sesungguhnya umat ini, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti termasuk kita. Ini menunjuk kita nih. Sesungguhnya kalian, kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Umat yang wahidah adalah umat yang satu. Jadi dari sejak Abu Bakar sebagai umat Nabi Muhammad sampai kita, ini adalah satu, sama, satu ikatan. Wa ana rabbukum, satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita dianjurkan beribadah hanya kepada Allah. Maka ketika Nabi Muhammad SAW sholat 5 waktu, kita juga sholat 5 waktu. Para sahabatnya di masa dahulu ketika Rasul masih hidup juga sholat 5 waktu. Kita pun juga sholat 5 waktu. Sholat sunnah tarawih pada masa Nabi juga pernah melaksanakan sholat tarawih selama 2 malam. Kemudian dilanjutkan pada masa Umar bin Khattab juga sholat tarawih. Nah, kita pun juga melaksanakannya. Meski apa yang dilakukan Umar tentu tidak seperti pada masa Rasul SAW. Pada masa Rasul hanya 2 hari. Kenapa? Karena yang dibaca Nabi begitu panjang dan sangat memberatkan para sahabat. Sehingga hari ketiga Rasul menyuruh mereka untuk pulang. Karena khawatir itu akan menjadi kewajiban yang memberatkan kaum muslimin. Karena sholatnya dari sekitar jam 9 sampai jam 3. Bahkan ketika Rasul membaca Al-Baqarah selesai, para sahabat yang lain mengira itu akan ruku. Tapi ternyata Nabi lanjutkan surah yang lain, surah An-Nisa. Surah An-Nisa selesai, dikiranya mau ruku. Belum juga, ternyata Nabi membaca Ali Imran.
Seperti itu. Sehingga Rasul SAW selesai sholat bersabda, pulanglah kalian, karena aku khawatir ini akan menjadi kewajiban yang akan memberatkan kalian. Dari situ, para sahabat tidak mengikuti Nabi untuk sholat berjamaah karena dikhawatirkan itu menjadi kebiasaan yang menjadi kewajiban. Seperti ibadah yang lain, seperti ibadah sholat 5 waktu dan yang lain. Hingga pada akhirnya Umar bin Khattab yang paling paham tentang Al-Quran pada waktu itu, beliau juga memahami karakter Rasul. Beliau melihat kaum muslimin sholat di masjid ada yang sendiri-sendiri, ada yang berkelompok-kelompok di sudut-sudut masjid. Kemudian Umar melihat suasana itu kok ini umat terpecah belah masing-masing seperti ini. Kemudian beliau menunjuk bagaimana kalau aku menyatukan mereka ini dalam satu imam. Bertanya kepada para sahabat yang lainnya. Dan para sahabat yang lainnya pun sepakat bermusyawarah. Tentu mereka berdasarkan kedekatan dengan Nabi dan paham maksud Umar ini. Sehingga ditunjuklah Ubay bin Ka'ab sebagai imam dan sejak itu sholat tarawih menjadi kebiasaan kaum muslimin yang setiap tahun kita laksanakan. Kenapa harus kita jaga berjamaah itu? Karena Rasul bersabda, Yadullah ma'al jamaah. Tangan Allah itu bersama jamaah. Artinya pertolongan Allah akan datang jika segala sesuatu dilakukan secara kolektif. Keberkahan pun akan turun jika dilakukan secara berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali materinya nanti kita perdalam dalam diskusi. Kami kembalikan kepada Bapak Haji Agus Heri. Karena semuanya kita adakan sesi tanya jawab. Tadi sudah disampaikan sama Pak Ustadz, kita memang tidak ada yang menolak bahwa salat jamaah itu salah satu alat untuk mempersatukan kita bersama. Baik teman-teman, silakan kalau mau ada yang bertanya, silakan boleh dibuka sesi tanya jawab. Yuk Pak Suparna, mangga. Ya. Pak Ustadz, izin bertanya, ada 2 pertanyaan saja. Yang pertama, terkait Al-Baqarah 43. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rokain. Ini untuk akimu sholat wa atuz zakah warka'u ma'ar rokain. Ini kan 3-tiganya fi'il amr tadi ya. Akimu, wa atu, warka'u, fi'il amr 3-tiganya. Untuk akimu itu menunjukkan kewajiban sehingga menjadi rukun Islam. Wa atuz zakah juga sama menjadi rukun Islam sehingga wajib. Nah, untuk warkau ini kan sama-sama fi'il amr, apakah juga menunjukkan kewajiban bahwa sholat berjamaah itu menjadi wajib tadi? Yang pertama tadi ya. Yang kedua, mohon pencerahan tentang apakah ada hadis yang sahih tentang yang sholat tarawihnya 2-2, terus di antara jeda 2 itu ada apa sholawat ya, ada sholawat. Terus di di apa di 10 hari terakhir itu ada juga yang membaca eh, apa namanya kunut ya, kunut setelah witir tadi. Itu ada hadis sahihnya atau tidak? Terima kasih tadi ada 2 pertanyaan. Ya, Baik. silakan langsung Pak Ustadz. Ya. Yang pertama adalah apakah setiap Ya, salam pada sholat taraweh itu diselingi dengan doa-doa seperti sholawat, begitu ya? ya. Ya. Secara riwayat memang tidak ada. Hmm. Tidak ada penyebutan bahwa setelah sholat itu harus membaca doa-doa tertentu gitu. Sholawat dan sebagainya tidak ada. Jadi artinya yang dilakukan Nabi ya setelah sholat, kan Nabi itu diriwayatkan melakukan sholat ketika bersama Aisyah, sholatnya 4-4-3. Karena di rumah, ketika di masjid bersama para sahabat, dilihat dua-dua. Dua-dua. Nah, dalam riwayat-riwayat itu tidak ada disisipkan dua-dua khusus seperti sholawat dan sebagainya. Itu ada jauh sesudah Nabi, mungkin di masa tabi'in. Nah,
barangkali menggunakan istihad eh, ya istihad barangkali. Tapi kalau secara riwayat sahihnya memang tidak ada ditemukan. Itu Pak Haji. Itu yang pertama. Yang kedua, apa tadi Pak Haji? Afwan. Al-Baqarah 43 tadi, Fil Amr Oh, Aqimus. Al-Baqarah ayat 43 ya, fil amr. Apakah ini menunjukkan kewajiban dalam sholat berjamaah begitu ya? Ya, 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 ya. Ya. Dalam surah 43 ini al-aslu fil amri lil wujub kan gitu. Ya. Asal dalam Al-Quran kalau ada kata perintah itu menunjukkan wajib. Wajib. Asalnya begitu. Tapi kemudian para ulama berijtihad memahami bahwa sholat berjamaah ini beragam. Beberapa ulama ada yang menganggapnya wajib. Ada yang seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi itu mewajibkan. Kemudian Imam Ahmad, Imam Syafi'i kalau tidak salah itu sunnah muakkadah. Dalam Hanafi, kalau madhab yang paling paling lama, paling tua adalah Imam Hanafi itu termasuk kategori tabi'in kan. Beliau hampir wajib, tapi masih di level sunnah muakkadah. Jadi seperti ya hampir-hampir wajib lah gitu. Imam Maliki juga sama. Nah, justru Imam Syafi'i nih. Imam Syafi'i mengatakan wajib gitu. Karena sholat berjamaah itu adalah salah satu pilar melaksanakan pilar agama yaitu sholat gitu. Sama Imam Hanafi, Imam Hambali itu wajibnya lebih lagi. Disebut dengan fardu ain, wajib secara individu. Dengan berdalih pada waktu itu Nabi SAW akan membakar rumah orang yang tidak mau ke masjid. Gitu. Jadi beragam pemahaman tentang apakah sholat berjamaah itu wajib. Tadi Imam Hanafi muakkadah hampir wajib. Imam Malik juga hampir wajib. Imam Syafi'i wajib, tapi wajibnya kifayah. Wajib kifayah itu ada keterwakilan gitu. Kemudian Imam Ahmad atau Hambali itu fardu ain, wajib setiap individu. Meskipun sudah banyak yang berjamaah, tetap secara individu dia punya kewajiban gitu. Itu istihad berdasarkan ayat ini. Karena ayat ini dianggapnya adalah yang mewajibkan perintah setiap kulu amrin lil wujub, setiap perintah itu wajib. Sementara yang lain menganggap ayat ini dia sebagai ayat yang level hukumnya sampai muakkadah. Gitu Pak Ji. Satu lagi tadi yang ini doa kunut setelah witir di 15 hari terakhir Ramadan, ada hadisnya juga nggak ya? Oh ya, apakah kunut di akhir Ramadan itu dianjurkan? Ya. Memang tidak ada. Mungkin bisa kita cek dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan Nabi melakukan eh, sholat witir. Dalam sholat witir itu kunut pada akhir Ramadan dalam hadis-hadis yang sahih. Hadis-hadis yang sahih tidak ada. Tapi di era para sahabat itu ada gitu. Di era sahabat itu ada. Dan witirnya, maaf, kunutnya adalah kunut nazilah. Ketika banyak para pasukan Muslim yang terbunuh, para penghafal Quran yang terbunuh, itu mereka berkaitan dengan akhir Ramadan. Karena Ramadan pada masa Nabi, pada masa sahabat itu kan di mana peperangan justru terjadi gitu. Karena orang-orang kafir biasanya mereka mengambil lengahnya kaum muslimin. Dianggapnya ketika puasa kaum muslimin itu lemah, kan nggak makan, nggak minum. Hingga banyak orang-orang non-muslim itu kalau mau perang, mereka milihnya Ramadan gitu. Pas orang Islam asupan nutrisi dan energinya berkurang. Tapi ternyata malah enggak, malah kaum muslimin dalam kondisi puasa itu malah lebih kuat gitu.
motivasinya lebih kuat. Kan kalau perang itu bukan hanya kekuatan fisik, tapi kekuatan motivasi gitu. Nah, karena banyak yang terbunuh, maka para sahabat itu banyak juga yang melakukan witir. Maaf, bukan witir, apa namanya? Doa kunut gitu. Nah, dari sinilah pemahaman sebagian mereka witir karena nazilah terjadi hal yang tidak menentu dalam kaum muslimin. Tapi kalau keadaannya yang umum, barangkali mengikuti hadis Nabi SAW itu memang tidak ada disebutkan wajib ataupun sunnah dalam kunut di akhir Ramadan terutama. Hmm. Begitu Pak Nyi. Wallahu a'lam bishawab. Kalau saat ini berkenaan dengan kondisi di Timur Tengah itu mungkin kunut nazilah relevan saja. Ya, sebagian besar Hmm. melakukan sholat kunut, ya, doa Doa kunut. kunut, itu bahkan MUI juga menganjurkan ya. Hmm. Karena sifatnya kaum muslimin sekarang itu kok mulai kebingungan arah gitu. Terutama di Palestina ya. Hmm. Palestina yang paling yang benar-benar menyedihkan, kadang-kadang luput dari pemberitaan, benar-benar korban segalanya lah Palestina itu. Nah, doa-doa kunut itu diperuntukkan untuk mereka-mereka yang benar-benar memerlukan eh, empati kita, setidaknya dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi wa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbihi wa huwa adhaful iman." Kalau melihat kemungkaran, melihat sesuatu tatanan yang tidak tertata ataupun sesuatu yang membingungkan, menyedihkan dari kalangan kaum muslimin, maka hendaklah bisa merubah melalui tangan. Kalau tidak bisa ya pakai lisan. Kalau nggak bisa dengan hati. Maksud hati itu bagaimana? Ya berdoa gitu. Itu barangkali. Nah, ini bagian dari istihad. Jadi istihadnya adalah kunut nazilah dianjurkan untuk melihat suasana kaum muslimin yang sedang diuji. Tapi kalau bukan nazilah memang riwayat-riwayatnya kurang kurang kuat begitu. Kecuali melalui istihad. Barangkali itu Pak Cik. Wallahu a'lam. Keren, Ustaz. Puan, Pak ya. Ya, disilakan yang lain barangkali. Kalau belum, Izin bertanya Mas Heri. ya Mbak Siti silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya ingin menanyakan mengenai keutamaan sholat bagi wanita. Itu kan keutamaan sholat bagi wanita itu di rumah dibanding di masjid. Dan pendapatnya bahwa sholat sendirian di rumah bagi wanita itu sama pahalanya atau sama nilainya dengan berjamaah di masjid. Itu bagaimana Pak Ustadz? Kemudian yang kedua mengenai malam Lailatul Qadar. Di kita itu kan ada penentuan awal puasa itu kan berbeda ya antara yang hisab dengan yang berdasarkan ru'yah. Nah, sementara dalam pelaksanaan sholat tarawih itu biasanya bergabung dalam satu masjid. Bagaimana menentukan malam ganjil genapnya itu? Apa kita yakini masing-masing bahwa oh saya tanggal sekian ganjil, sementara pihak yang lain menentukan pada saat kita genap mereka ganjil gitu Pak Ustadz. Terima kasih. Baik Ibu, Alhamdulillah. Bu Badriah ya, Ibu siapa? Siti Juria. Oh, Bu Siti Zuriyah di Bandung Ibu. Di Jakarta Pak. Oh, di Jakarta, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Betul. Eh, terkait tentang wanita, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu banyak wanita yang istri-istri para sahabat itu yang di rumah nggak terlihat di masjid gitu. Dan mereka ternyata nggak boleh oleh suami-suami mereka gitu. Maka Nabi kemudian mengingatkan para sahabat, la tamna'u nisa'akum al-masajid. La tamna'u, jangan kalian larang nisa'akum, istri kalian al-masajid, untuk pergi ke masjid. La tamna'u nisa'akumul masajid. Jangan kalian larang istri-istri kalian kalau hendak sholat berjamaah di masjid. Wa buyutuhunna khairul lahunna. Meskipun rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka untuk sholat berjamaah. Artinya, sholat di rumah itu baik, mulia, utama.
Tapi ketika para istri itu ingin sholat di masjid, mengambil keutamaan yang 27 derajat tadi, itu dibolehkan dengan syarat aman masjidnya. Kemudian perjalanan juga aman. Kemudian sang suami mengizinkan itu. Jadi tiga itu menjadi eh, dibolehkannya wanita, bahkan dianjurkannya wanita untuk ikut sholat berjamaah. Tadi masjidnya aman, mungkin juga tidak banyak hal yang mengganggu lah gitu. Baik mengganggu secara fisik ataupun mengganggu secara mental ataupun terjadi fitnah dan sebagainya. Kemudian dalam perjalanan juga aman. Kemudian sang suami juga mengizinkan. Dan dengan dasar tadi, meskipun itu di rumah lebih baik, bukan berarti jangan sholat di rumah itu lebih baik. Karena hadis ini memiliki dua premis yang harus dipahami kesinambungan. Kenapa Nabi bersabda jangan larang istri kalian ke masjid? Sementara penggalan keduanya wa buyutuhunna hairulahunna. Rumah-rumah mereka itu lebih baik untuk mereka untuk sholat di rumah. Ini bukan dua pemahaman berbeda, tapi nyambung. Nyambungnya bagaimana? Meski asal muasalnya mereka itu lebih baik sholat di rumah. Tapi kalau mereka ingin ke masjid, ingin mendapatkan keutamaan yang lain, jangan dilarang. Meskipun rumah itu sejatinya ada lebih baik bagi mereka. Tapi dengan syarat tadi, ya rasa aman dan benar-benar kondusif. Itu yang pertama, Ibu. Itu hadis riwayat Imam Ahmad, dalam Sunan Abu Dawud juga diriwayatkan. Kemudian dalam hadis yang lain juga disebutkan Nabi SAW bersabda, "Qad alimtu annaka tuhibbina shalah ma'i wa salatuki fi baitika khairul laka min salatika fi hujratik." Satu ketika Ummu Humaid As-Sa'idi berkata kepada Nabi SAW, ia senang bersama Nabi. Dan Nabi bersabda, aku tahu engkau suka sholat bersamaku, tapi sholatmu di rumahmu lebih baik bagimu daripada di tempat lain. Ini menunjukkan di rumah itu lebih baik. Berarti ini kondisinya memang tidak menentu dan tidak memungkinkan untuk itu menjalankan sholat berjamaah di masjid. Tapi kalau memang aman, tidak masalah. Sebentar, saya ambil ngecas HP, laptop, karena hampir habis. Ya, apa nih, Bu? Ini cas laptopnya tadi lupa belum dicas. Udah. Ya, Bos. Baik. Jadi eh, tadi Bu ya, sholat di rumah itu baik untuk istri, itu wanita. Tapi kalau pengen mencari keutamaan di masjid juga, jika suasana, lingkungan dan sebagainya itu mendukung, maka para suami nggak boleh melarang. Artinya boleh juga dianjurkan gitu. Dan yang ketiga itu tentang sebentar tadi. Yang Apa genap, Bu? ganjil Mana genap, dalam Ganjil genap. Ya. sekolahan. Kira-kira gimana Bapak Ibu menjawab ini? Misalkan ada yang ngambil hari Rabu tanggal 18, tapi ada juga yang tanggal 19. Nah, genap ganjilnya ngitungnya gimana? Ada yang mengatakan ya sesuai dengan hitungan dari awal kan gitu. Kalau dari awal berarti ganjil genapnya kan nggak tahu kita. Berarti dua-duanya ganjil, dua-duanya genap gitu. Makanya 10 hari terakhir difullkan. Siapa tahu hitungan kita salah, ternyata genap. Genap ganjil kan nggak tetap itu pakem nggak bisa berubah. Tapi masalah memulai itu yang berbeda dalam memahami apa syarat untuk berpuasa kan gitu. Nah, kalau saya memahami begini, beberapa referensi yang saya baca dan saya simpulkan, menghitungnya bukan dari awal, tapi menghitungnya terakhirnya. Terakhirnya. Nah, misalkan eh, terakhirnya itu Di 9 Hijriah lah.
29. Ya, tinggal dihitung ke belakang. Atau 30 berarti tinggal dihitung ke belakang gitu. Jadi menghitungnya dari akhir. Meski itu ada dua kemungkinan. Bisa jadi bareng karena yang satu Muhammadiyah itu 30 hari, sementara pemerintah 29 hari misalkan. Nah, akhiran itu dianggap adalah terakhir yang genap, terakhir. Jadi paling akhir itu kan genap. Ngitungnya 1 bulan. Hukum umumnya 1 bulan itu kan 30 hari hukumnya. Tapi kadang bisa 29, kadang bisa 28. Tapi mengambil hukum secara umum, diumumi lafat. Maka ngitungnya dari belakang. Itu akan bisa sama kalau pas lebarannya bareng. Tapi kalau lebarannya tidak bareng, kemungkinan juga ganjilnya beda gitu. Kemungkinan ganjilnya beda. Tapi kalau dari depan, kemungkinan sulit bertemu. Kalau dari depan tanggal 1-nya tanggal 18, yang satu lagi tanggal 19, pasti akan beda ganjilnya. Genapnya ganjil. Meskipun nanti lebarannya bareng, tetap nggak akan ketemu gitu. Yang satu 29 hari, yang satu. Tapi kalau dari belakang, meski awalnya berbeda, itu insya Allah akan ketemu. Kalau pas bareng. Kalau nggak bareng, itu ya beda kan gitu. Jadi dari kedua ini kita pakai kaidah akhafu dararain. Kalau memang keduanya memang sulit diprediksi, ambil yang paling ringan. Jadi intinya eh, kita ambil dari akhir Ibu. Ngitungnya dari akhir. Anggap terakhir itu 30 tanggalnya gitu. Maka kita tarik ke sini gitu. Itu barangkali Bu. Tapi yang lebih aman lagi karena ibaratnya kita seperti undian. Undian yang di dalam gelas besar dilipat itu kertasnya dilipat suruh nyari nama kita gitu. Dimasukin situ nama banyak. Gimana cara kita ngambilnya? Tapi kita dikasih clue. Yang kita cari itu ada di paling dasar, tapi nggak dasar banget. Kan gitu. Apa yang bisa kita lakukan? Tapi kita diberi kesempatan untuk mengambil semua boleh, itu lebih bagus. Nah. Atau kita langsung ngambil aja yang langsung 1, 2 itu. Nah, lebih amannya kan kita full kan dari 10 hari terakhir itu. Selama 10 hari terakhir kita sapu bersih tuh. Sapu bersih. Karena kalau nggak disapu bersih bisa meleset. Tapi kalau disapu bersih, insya Allah ganjil genapnya tidak lagi bermasalah gitu. Makanya ini yang dilakukan Nabi. Itu di antara hikmahnya. Kenapa Nabi 10 hari terakhir itu beliau mulai pagi tanggal 20 Ramadan, pagi 20 Ramadan pada subuh, beliau sudah masuk ke masjid. Dan pulangnya itu pagi menjelang takbir atau menjelang sholat Idul Fitri baru pulang. Berarti kalau begitu kan sudah 10 sabu hari full bersih. itu ya. Bagaimana Ibu? 10 hari full gitu. 10 hari full beliau menganjurkan. Bukan berarti wajib ya. Kalau memang kita pengen menyapu bersih supaya tidak meleset ya 10 hari terakhir kalau mau itikaf bagus full. Atau kalau kita yakin ganjilnya tanggal ini ya kita kejar yang itu. Meski ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Kalau malam 27 kan masjid-masjid terutama di Bandung, Ibu. Juga di Jakarta. Di Jakarta tuh di Kelapa Gading ya. Di masjid itu full biasanya. Tanggal malam 27. Malam 28 sepi. Sepi. Malam 29 lumayan. Malam 30 tuh biasanya sepi banget masjid-masjid itu. Karena dikiranya sudah nggak ada malam Lailatul Qadar katanya. Udah lewat. Sudah lewat gitu. Nah, makanya baiknya memang full. Kalaupun tidak bisa itikaf ya malam-malam itu kan itu Lailah itu kan malam bukan siang. Lailah Ya, itu malam bukan siang. Makanya kalau bisa 10 hari terakhir pola hidupnya agak dirubah dikit. Siangnya banyak tidur, istirahat, malamnya begadang gitu. Begadangnya untuk ibadah itu. Jadi kita bedakan. Lailatul Qadar itu malam Qadar. Khair min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Di ayat di surah Al-Qadar kan disebutkan salamun hiya hatta matla'il fajr. Seseorang itu akan mendapatkan
kedamaian, ketenangan, ketentraman, keselamatan, hatta matang fajar. Waktunya dibatasi sampai terbitnya fajar. Jadi bukan siang. Makanya pola hidup kita siangnya digunakan seperti malam dan malam seperti siang tapi untuk ibadah. Itu mungkin paling aman, Bu. Jam malam kita. Nah, biar nggak sibuk, biar nggak repot untuk persiapan hari raya, termasuk apanya itu disiapin jauh-jauh hari lah gitu. Kalau mudik juga sudah disiapin. Kalau harus mudik di jelang-jelang 10 hari terakhir ya, setidaknya semua perbekalan dan sebagainya sudah disiapkan. Kalau perlu mobilnya yang belum dipakai, barang-barang sudah masuk di mobil. Nanti ketika hari H, ketika mau pulang, tinggal masukin yang ringan-ringan. Eh, Kita list, kita catat yang kita bawa itu apa saja. Sudah di list semuanya. Pas hari-hari krusial itu, kalau kita mau mudik, harus tanggal itu, misalkan tanggal 27 harus mudik. Paling tidak kita tidak disibukkan dengan oleh-olehnya belum ya. Oh ini belum dibawa. Oh bantal belum, ini belum. Sudah ada semua. Tinggal kita masuk ke mobil sambil perjalanan sambil dikir. Kita dengarkan murotal, kita sambil dikir di dalam di dalam room apa? Dalam mobil sambil ya istighfar. Insya Allah tetap akan mendapatkan kebaikan karena mengisi Lailatul Qadar tidak harus di masjid. Karena konsep Lailatul Qadar itu siapa yang beramal soleh di malam Qadar maka dia akan mendapatkan kebaikan 1000 bulan gitu. Seorang wanita di rumah ketika sedang memasak, kalau dia bibirnya terus dibasahi dengan zikrullah, dia akan mendapatkan kebaikan malam qadar itu. Seorang musafir ketika dalam perjalanan dia malah dapat double karena musafir itu doanya diijabah. Tapi lisannya, hatinya berzikir kepada Allah, dia akan mendapatkannya. Sebaliknya, orang di masjid, dia di masjid tapi hanya tidur sama main game aja. Niatnya itikaf dari rumah, anak-anak muda gitu. Masuk ke masjid pada isya, tapi main game sama teman-temannya. Mabar gitu sampai subuh. Kenapa kamu di masjid? Ini mau itikaf, tapi di masjidnya malah mabar gitu. Ya, nggak dapat apa-apa gitu. Jadi eh, tempat sangat penting seperti masjid, tetapi suasana hati dan perbuatan kita mengisi di 10 hari terakhir itu jauh lebih penting. Jadi kesimpulannya Ibu, 10 hari terakhir kita benar-benar hidupkan Ihya Lailatul Qadar. Kita hidupkan malam Qadar dengan memperbanyak ibadah, mengurangi tidur, tidurnya digeser di siang hari. Itu barangkali wallahu alam bishawab. Insyaallah. Syukran Pak Ustadz. Apa Mbak Jazakallah. ya? Masih terkait dengan hal tersebut, Ustaz, apakah ada hubungannya surat Al-Fajr itu ayat 2 dan 3 gitu? Walaili asr wasaf'i wal watar. Wal water. Ya, demi malam dan yang 10 itu kan itu demi yang genap dan yang ganjil gitu. Itu kan di sini Allah bersumpah, cuma kan kita nggak tahu maknanya gitu. Karena apa nih sumpahnya Allah ini kan bisa apa saja begitu. Nah, kira-kira ini maknanya bagaimana tuh? Atau mempelajari ayat ini kira-kira hubungannya kemana, Pak? Betul, Pak Haji. Dalam surah Al-Fajr wasyafi wal water wal laili idza yasr 10 hari terakhir. Ya. Nah, itu ada beberapa kutipan yang dipaparkan oleh Imam Ibnu Jarir at-Tabari dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud 10 hari terakhir salah satu pendapatnya adalah betul 10 malam terakhir Ramadan sampai Allah bersumpah gitu. Sampai Allah bersumpah berarti itu menunjukkan malam yang harus dihidupkan lah gitu. Kalau mengikuti pemahaman ini, malam itu benar-benar dirubah dengan pola hidup seperti yang hari-hari biasa. Mungkin di bulan Ramadan tanggal 1 sampai tanggal 20 nih kita masih banyak kesibukan di siang hari, malam ngantuk berat dan ya banyak istirahatnya lah gitu. Meski tentu berbeda dengan hari biasa. Tapi di 10 hari terakhir polanya kita rubah. Nah, kemudian memang dalam pemahaman yang lain, dalam kutipan yang lain di tafsir Ibnu Jarir at-Tabari itu juga disebutkan 10 hari yang terakhir dimaksud adalah dalam bulan Zulhijjah. Maka ketika memahami bulan Zulhijjah, banyak yang melaksanakan puasa sunnah di bulan Zulhijjah.
Itu dan 10 Zulhijjahnya masuk Idul Adha gitu. Itu. Namun ada juga yang memahami 10 hari terakhir, 10 hari atau 10 malam itu pada hari-hari yang lain. Tapi pendapat yang cenderung sepertinya ayat ini lebih dekat kepada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kenapa? Indikasinya Nabi kalau di 10 Zulhijjah itu beliau tidak melakukan iktikaf secara khusus. Nabi juga tidak mengikat perutnya. Nabi juga tidak mengasingkan diri dalam hal iktikaf. Tapi di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Nabi benar-benar berada di dalam masjid. Di masjid pun beliau masuk ke dalam tenda. Jadi sudah di masjid, masuk tenda lagi. Benar-benar urusan-urusan yang lain itu ditinggalkan Nabi. Sampai-sampai Nabi bersabda, "Taharu Lailatul Qadri fi ashril awakhir min Ramadan." Kejar Lailatul Qadar 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian ditanya para sahabat, "Kapan kira-kira ya Rasul?" Rasul kemudian menjawab, "Witir." Ya, ganjil, malam-malam ganjil. Kemudian tepatnya kapan ya Rasul? Saya lupa. Ya, kalau tidak salah 27 atau berapalah gitu. Langsung Nabi bersabda, "Taharru." Ya, pokoknya dicari 10 hari terakhir. Gitu. Intinya kalau pemahaman-pemahaman para ulama lebih cenderungnya surah Al-Fajr ayat 23 ini lebih dekat kepada 10 hari terakhir itu. Itu Pak Haji. Wallahu a'lam bishawab. Ya, barangkali masih ada teman-teman yang mau bertanya. Saya. Tanya, Pak Ustaz. Enggak, Pak Haji. Kan yang saya dengar sekarang tuh di Makkah mulai tahun ini diberlakukan salat tarawih jadi 10 plus 3 ya, nantinya 20 plus 3. Sebetulnya latar belakang apa yang mendasari itu? Kenapa mereka tidak berpatokan pada mazhab yang sebelumnya? Itu ya. Tetap 20 dengan plus 3 itu. Mohon penjelasannya. Bisa di gitu. Baik, Pak Haji. Betul, di Mekah itu kalau kita bisa ngelihat di YouTube kan ada live Mekah dan Madinah. Itu sholatnya 13 rakaat. 2, 2, 2, 2, 2. Dan imamnya nanti 3. Imam yang 4 pertama, kemudian imam yang 4 kedua, dan imam witir. Jadi imamnya biasanya 3. Sampai sekarang imam tidak berubah 3. Nah, di Mekah dan Madinah itu dari dulu beberapa kali berubah-ubah. Yang sekarang ini itu 13. Juga beberapa tahun yang lalu sholat waktu saya umroh di 10 hari terakhir Ramadan itu juga sama. Bahkan melakukan 2 kali. Ba'da Isya itu sholat 10 rakaat ya 13. Nanti malam jam 1 itu sholat lagi. Ada lagi sholat lagi. Tapi dengan imam yang berbeda. Kenapa? Nah, ini hasil istihad dari Hay'ah Kibaril Ulama atau Mufti Arab Saudi, di mana karena jamaah yang umroh itu berasal dari berbagai latar belakang mazhab yang masih diakui di dalam Islam, dan bentuk dari mengakomodir mazhab itu, maka pelaksanaan sholat taraweh tidak pakem. Tidak pakem. Bahkan pakai kunut. Pada waktu itu pakai kunut. Kunutnya saya sudah lama sekali. Kunutnya itu hampir lebih dari setengah jam. Hampir seimbang dengan sholat 4 rakaat. Lama sekali. Bacaannya itu sampai benar-benar ya hampir sejam itu. Setengah jam lebih. Dan saat itu justru para jamaah senangnya sih itu. Karena ketika witir kunut itu. Ketika kunut itu ya sampai menangis-nangis gitu. Apalagi kalau sudah disebut Palestina gitu.
Meski di Saudi, Palestina kan masalah Palestina sangat sensitif, tapi kalau dalam doa kunut itu benar-benar dibaca dan benar-benar menggerakkan hati kaum muslimin gitu. Nah, jadi dari di Mekah dan Madinah itu selalu dinamis, tidak menggunakan satu pakem gitu. Itu Pak. Jadi intinya mereka mengakomodir dari beberapa pemahaman yang ada di madhab-madhab empat yang di Islam yang sepakat eh, diterima gitu. Tapi dari madhab itu diambil yang eh, dipilih gitu. Itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Bukan karena pertimbangan lain seperti mereka mengorbankan mazhab mereka, kemudian karena pertimbangan situasi seperti mengurangi kepadatan yang terlalu banyak. Enggak Pak Haji. Ini jamaahnya juga yang sholat bada isya itu juga ikut sholat malam. Salah satu buktinya di kami, jamaah kami itu sudah pulang habis sholat di bada isya, itu minta kami untuk nganterin juga. Kami juga sholat lagi meskipun sudah nggak witir lagi. Dan di hotel itu sama. Jam 12 itu udah ngumpul di bawah semuanya. Sama padatnya. Bahkan padatnya sampai di jalan-jalan gitu. Nah, itu eh, dari ramainya orang itu kemungkinan yang sholat juga mereka-mereka juga gitu. Meskipun tidak semuanya, tapi mayoritas juga yang sudah sholat itu ikut sholat lagi gitu. Apalagi banyak juga yang tidak pulang ketika di masjid, mereka nggak pulang. Mereka kan ada tempat di lantai 2 itu tempat yang ada karpetnya di Mekah itu luas sekali. Di situ untuk itikaf itu sepanjang ada yang sampai pagi di situ terus untuk itikaf dan mereka mengikuti juga. Saya juga pernah mencoba itu semalaman di situ. Ternyata sama pada Isa mengikuti. Kemudian awalnya saya pernah berpikir ini apa supaya mengurangi kepadatannya. Tapi ternyata juga enggak. Yang mereka-mereka ini juga dibiarkan polisi. Padahal polisi tahu. Askar itu tahu bahwa Orawire kan mereka lihat yang memang sengaja dikasih ruang untuk itikaf itu yang cukup luas juga. Nah itu mereka juga sholat dan sholat lagi gitu. Nah dan tidak ada pengumuman-pengumuman secara khusus juga biasanya Arab Saudi itu kalau ada kebijakan-kebijakan apa dibarengi dengan kontrol pengawasan. Misalkan mengurangi kepadatan tempat tawaf. Maka yang tawaf itu hanya khusus orang yang umroh. Yang tidak umroh tidak boleh tawaf. Akhirnya dibuatlah jalur pakai pembatas yang dari plastik itu. Kita jalan dari hotel itu sudah otomatis kalau nggak pakai baju ihram itu otomatis sudah pasti naik ke lantai 2 gitu. Jadi ngikuti jalur, kita nggak bisa milih jalurnya itu sudah otomatis yang ini dijaga, yang ihram ke kiri misalkan, yang non ihram kanan. Udah otomatis nggak bisa masuk ke tawaf. Jadi dilarangnya bukan di dalam, tapi dari luar tuh jalurnya sudah terbawa arus ke arah. Waduh, kok lantai 2, kok lantai 3, lantai 3, 4. Oh, ternyata di awal tadi sudah dipisah gitu. Tapi kalau pakaian ihram bisa masuk. Itu bagian dari pengurangan kepadatan. Biasanya begitu. Kalau mengurangi kepadatan biasanya ada aturan-aturan yang eh, disertai dengan kontrol seperti itu. Barangkali itu Pak Ji. Jadi tidak ada, berarti itu fleksibel ya kalau gitu ya, hanya tidak berpegang patokan selalu 20 ya. Betul, fleksibel. Saya Karena selama beberapa kali di Mekah, ke Mekah ya sejak mahasiswa sampai sekarang itu mengalami berbagai macam dinamika cara sholat di sana. Ada yang sempat nggak pernah pakai kunut, nah ada juga pakai kunut dan seterusnya. Jadi memang beberapa kali perubahan itu terjadi. Dulu awal juga agak ini, tapi karena sudah beberapa kali, jadi oh ya, emang untuk masalah sholat di Mekah itu mereka memahami betul bahwa
jamaah yang ada itu dari berbagai kalangan madhab begitu. Itu Pak Ji. Oh, alam. Karena sebelumnya saya baca di berita itu salah satu pertimbangannya yaitu perkara semakin kesini kan semakin padat Pak Ustaz gitu. Betul. Ini analisa opini biasa. Ya, Ya, itu salah satu analisa. dari berita dari Saudi itu. Ya. Ya. Ya, silakan yang lain barangkali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh. Mangga, Pak. Bidarin. Malah dimatiin. Ustaz, sedikit Pak Ustaz. Mangga. Ketika Rasulullah dulu memimpin sholat berjamaah yang mulai di masjid yang konon kabarnya tiga hari ya Pak, 3 atau 4 hari di awal-awal, itu pelaksanaannya bagaimana? Karena kalau saya dengar tadi saya bilang 22 ya Pak Ustaz ya, 22, terus kemudian witir. Sementara ketika di rumah bersama Aisyah itu 4-4-3 begitu kan Pak. Nah jadi itu yang diikuti yang bagaimana? Kalau apakah kita kalau sholat di rumah itu seperti Rasulullah tarawihnya gitu ya 4-4-3, kemudian kalau di masjid ya 22-22 gitu, terus kemudian 3 gitu terakhirnya Pak Ustaz. Karena ini berbeda dari beberapa masjid, beberapa tempat di Indonesia gitu khususnya. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Ya, banyak. Hadisnya sahih di dalam ada 2 hadis memang ini yang menjadi titik perbedaan. Hadis yang pertama, beliau bersabda kepada di hadapan para sahabat. Ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau salah satu dari sahabat yang mendengarkan ini. Salatul laili masna masna. Salat malam itu 2-2. Fa idza khasya ahadukum subha, jika kalian khawatir sudah mepet subuh, udah hampir subuh, sholli rakaatan wahidatan, cukup salat 1 rakaat saja, tu tirulahu ma qad shalla, sebagai witir untuk semua yang salat. Hadis ini umum. Jadi salat malam kapan? Semua malam, baik malam biasa ataupun malam Ramadan, dipahaminya demikian. Namun dalam hadis yang lain, Nabi SAW, nah riwayat ini bukan dari sahabat yang lain, tapi dari Aisyah. Nah di sini dianalisa oleh para ahli hadis, berarti sholatnya itu di rumah. Kenapa? Karena Aisyah tidak pernah ikut sholat tarawih di masjid. Yang di masjid waktu itu hanya para sahabat, di antaranya Abdullah bin Umar. Aisyah tidak diajak ke masjid. Tapi dia tahu bagaimana sholat Nabi, sampai lamanya keindahannya beliau tahu. Berarti ini ketika beliau di rumah dengan hadisnya, maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ala ihda asra rak'ah. Nabi itu tidak lebih dari 11 rakaat. Yusolli arba'an, beliau sholat 4. Falatas al-an husni tulihinna. Jangan tanya bagaimana panjangnya dan indahnya. Gitu. Summa yusolli arba'an, kemudian sholat lagi 4 lagi. Falatas al-an husnihinna wa tulihinna. Jangan tanya keindahan dan panjangnya. Summa yusolli salasa, kemudian sholat 3 witir. Hadis ini sahih dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tidak ada satupun ulama yang mendoifkan hadis ini. Mau baik mereka yang sholat 2 rakaat tetap menganggap hadis ini sahih. Benar-benar dalam kitab Sahih Bukhari, hadisnya jelas. Sholat 4, jangan tanya. Kemudian sholat lagi 4 lagi, jangan tanya. Kemudian 3. Nah, yang beda bertemunya 2 hadis tadi. Karena hadis yang pertama juga sahih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga sahih. Hadisnya tadi, sholatul lail, sholat malam itu 2. Jangan tanya bagaimana. Bukan, kalau dekat subuh ya sholat 1 rakaat. Kalau dekat subuh sholat 1 rakaat. Nah, yang 2 ini ada 2 pemahaman. 2-2-3, meski 3-nya itu tidak ada riwayat kok bisa jadi 2-2-3, tidak ada. Kemudian 2-2-1, 1 itu juga agak ini kalau dekat subuh ada syaratnya.
akhirnya beberapa umat Islam, kaum muslimin mengambil pemahaman empat-empat ini diterjemahkan menjadi hadis yang empat-empat diterjemahkan ditafsirkan dua-dua gitu. Tafsirnya adalah dua-dua gitu. Dengan tiga seperti itu. Nah, sehingga tidak populer yang empat-empat. Yang populer adalah dua-dua. Kenapa? Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melaksanakan dua-dua dengan 23 rakaat. Sementara Nabi 443. Tapi hadis yang pertama, sholat malam itu dua-dua itu spesifik malam selain Ramadan. Kenapa spesifik malam Ramadan? Karena sholat Ramadan sendiri disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Aisyah dengan kalimat jelas fi Ramadan gitu. Saya tidak bukan berarti apa. Kalau di Muhammadiyah melihat hadis ini jelas hadis sahih yang berbicara Ramadan 443. Sementara yang lain memahami dua-dua tadi adalah malam secara keseluruhan, mau Ramadan ataupun bukan. Nah, rujukannya yang empat-empat langsung merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Sementara yang dua-dua merujuk kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, apakah Umar bin Khattab salah? Tidak, karena Umar bin Khattab beliau orang yang paling paham dengan Nabi juga. Bahkan sholat 1 bulan full itu adanya di hadis Umar. Hadis Nabi tidak ada. Hanya 2 hari gitu. Maka disinilah terjadi percampuran. Yang 443 tetap menggunakan hadis Umar dalam hal jumlah 1 bulan. Yang dua-dua jumlahnya mengikuti Umar. Kemudian hadis Nabi ditafsirkan. Jadi sebetulnya kemudian ditafsirkan apa? Oh, berarti sholatnya Nabi ketika di masjid adalah dua-dua. Karena perawinya adalah Abdullah bin Umar. Begitu. Dari sini, maka keduanya tidak bisa diperselisihkan. Berarti sholat malam di bulan Ramadan itu ada 2 tata cara. Ada 4-4, ada 2-2. Gitu berarti. Mana yang afdal? Dua-duanya afdal. Satu lagi Pak, mengenai Gitu. yang 13 rakaat itu, apakah yang 2 tambahan ini khafifatain ya Pak ya? Atau bagaimana lah? Itu yang saya nggak ngerti tuh. Tiba-tiba ada 13 13 ya. Witirnya 3 kan, ininya menjadi 10 kan. ya. Kalau 4-4-3 ya nggak pas, kurang 2 gitu. Kalau 2-2 ya ada 2 tambahan ini apa ini? Ya, memang pada masa Umar radhiyallahu anhu itu kan sholatnya sampai 20 rakaat ya ditambah 3. Kemudian beberapa sahabat juga melakukan sampai 13. Nah, sebagian memahami ini adalah di antara sunnah sahabat. Rekomendasi Nabi untuk mengikuti sunnah sahabat itu jelas. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin. Kalian tuh ikuti sunnahku. Jadi 4-4-3 itu ikut sunnah Nabi. Wa sunnati khulafai rasyidin. Dan ikuti juga sunnah khulafai rasyidin. Nah, inilah yang menjadi legalitas seseorang bisa mengikuti sunnah Nabi, langsung bisa mengikuti sunnah khulafai rasyidin. Itu. Sehingga muncullah 13 yang dipraktekkan di Arab Saudi. Kenapa Arab Saudi banyak menggunakan sunnah para sahabat gitu? Lebih banyak menggunakan sarah para sahabat karena berdasarkan legalitas tadi wasunnati khulafai rasyidin gitu. Hingga Arab Saudi dulu pernah sholatnya sampai 23. Saya pernah mengalami juga. Kemudian berubah lagi 11. Kemudian 13. Itu menunjukkan bahwa Arab Saudi Arab Saudi lebih banyak mengikuti sunnah sahabat. Makanya ada istilah salaf. Salaf itu siapa? Salaf itu sesudah era Nabi. Sesudah era Nabi. Dari masa sahabat, masa tabi'in. Lebih cenderung ke arah ke sana. Makanya dua-duanya benar, dua-duanya boleh. Yang tidak boleh berarti sumber
praktek melaksanakan ibadah ini bisa menggunakan sunnah Nabi, bisa menggunakan sunnah Khulafaur Rasyidin. Kenapa? Karena para khalifah ini Rasyidin, mereka orang-orang yang terbimbing. Bisa jadi mereka melihat amalan Nabi tapi tanpa diriwayatkan. Karena para sahabat kan orang-orang jujur, begitu. Itu. Kemudian kalau ada juga yang memahami itu sholat khafif atau iftitah 2 rakaat. Di Muhammadiyah dulu pernah dilaksanakan 13 berarti. Pernah. Di Bandung masih, Pak. Masih ya? Itu di Muhammad dulu tahun 90-an sebelum Arab Saudi 13 itu Muhammadiyah melaksanakan 22 tapi 13. 2 pertama iftitah, kemudian 2 dan persis seperti yang dilakukan Arab Saudi sekarang. Dan itu dulu pernah dapat pertentangan banyak. Kemudian beristihad lagi, akhirnya menggunakan 4. Ternyata sekarang Saudi juga menggunakan ini, padahal dalil yang digunakan adalah mengikuti sunnah Khulafaur Rasyidin, begitu. Sunnah Khulafaur Rasyidin. Nah, sekarang baru terjawab, oh ternyata ada prakteknya. Dan ketika tidak dibaca itu banyak pada kaget, loh, kok Saudi sekarang 13? Apa dalilnya ini kan itu? Padahal begitulah dalam Islam Allah SWT merekomendasikan Rasul dan Rasul juga merekomendasikan sahabat. Berarti alaikum bisunnati, ikuti sunnahku. 4, 3. Wa sunnati khulafai rasyidin. Karena kalau kita nyari sholatnya Nabi 22 dalam Ramadan tidak akan ketemu. Yang spesifik sholat Nabi fi Ramadan, Isnin nggak ada. Adanya yaitu tadi sholatul lail masna sholat malam itu 22 tapi umum, tidak spesifik Ramadan. Nah, bukan berarti salah tadi. Kata kuncinya ada sunnah Nabi, ada sunnah Khulafaur Rasyidin, dan Nabi sendiri merekomendasikan itu. Barangkali itu, Pak Cik. Jadi kalau kita memahami lebih komprehensif, insya Allah kita akan fleksibel. Bisa saya sendiri ketika di lingkungan Muhammadiyah ya 4, 4, 3 gitu. Tapi saya sendiri meskipun di kampus ini kan banyak juga yang non Muhammadiyah, saya ngimami, saya ini juga saya tanya jamaah berapa, 22 ya, 22 gitu. Ditanya kenapa Ustadz kok 22 ke 4, 4? Lah memang ini ada aturannya, ada tuntunannya gitu. Ya kita ikuti gitu. Bahkan ada yang 23 ada yang bukannya 23 bid'ah. Bukankah ini adalah sunnah Umar bin Khattab? Ya tapi lebih kuat sunnah Nabi. Betul lebih kuat sunnah Nabi. Tapi 30 hari itu sunnah Umar bin Khattab bukan sunnah Nabi. Berarti kita hanya 2 hari saja. Ya tidak. Nah itulah makanya Rasul bersabda, ikuti sunnahku, ikuti sunnah para sahabat. Begitu Pak Haji. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Pak Ustadz, ada di chat mungkin Pak Ustadz ada pertanyaan dari Pak Abidarin. Mungkin akan lebih gampang kalau Pak Ustadz membaca langsung saja. Maaf Pak, untuk apa tadi untuk yang jumlah 11, 13, 23 itu kalau misalnya jumlahnya nggak sesuai itu gimana Ustadz? Misalnya kita ikut yang 23, ternyata rokat keberapa itu batal, jadi kan ke kamar mandi. Jadi kan terlambat rokat misalnya. Lah waktu untuk witir kita sudah ikut witir, jadi kurang 4 rakaat gimana? Iya. Ya. Sholat itu kan mengikuti imam. Iya. Kalau emang niat kita, inamal a'malu binniat, niat kita. Ibu ketika niat yang ngikuti imam berapa? 23 ya udah ikuti 23 gitu. Maka ketika batal ya nanti harus nambah karena niatnya berapa Ibu? Oh, iya. Niatnya berapa di awal? Misalnya 23 gitu Ya, ya. niatnya berarti ya sempurnakan niatnya gitu. Tapi kalau niatnya saya mau ngikuti imam tapi ikut separuh sajalah gitu. Ikuti separuh saja gitu. Ya, boleh nggak kira-kira? Boleh, tapi memang kita kehilangan sebagian pahala dari kebersamaan imam. Tapi itu boleh, Ibu. Misalkan saya ikut, karena memang sholat tarawih banyak caranya gitu. Saya mau ikut 8 aja, habis itu witirnya di rumah. Kan banyak yang begitu. Ya. Banyak yang begitu. 23 karena capek, karena nggak yakin dan sebagainya, misalkan gitu. Nah, itu tergantung niat kita di awal, Ibu. Tapi kalau niatnya sudah 23, kemudian ke kamar mandi ketinggalan ya otomatis nanti nambah gitu. Ketika witir Ibu nggak usah salam, berdiri lagi menyempurnakan menjadi 4 kemudian nambah lagi 2 begitu. Atau Soalnya ini
terjadi ini anak saya kadang kan keluar gitu. Waktu sudah mau witir, dia masih ngobrol sama temannya witir, ikut witir. Saya lupa, nggak stop dek ini, nggak lupa. Jadi dia nggak apa ya, kalau 20 enggak, tapi yang yang 8 itu sudah lebih gitu. Gimana? Atau Ya, karena anak? makanya setiap amalan kan ngikutin niatnya ya, Bu, ya. Ya. Kalau niatnya nggak tahu ini imam ini mau sholat berapa rakaat ya, 23 atau 11 atau 13, 22 atau 44. Kalau niatnya pokoknya saya ngikutin imam, ya sudah, kalaupun kita kekurangan ya sempurnakan karena niat kita ngikuti imam gitu. Ya. Tapi kalau kita, wah ini 23 nih, tapi saya aduh capek 23 dan kayaknya lebih yakin ke ini aja 11 atau 8 aja lah. Udah nanti 8 dari awal sudah diniatin, ya silahkan kita berhenti di situ gitu. Oke. Meskipun karena ini ya tidak boleh juga kita menganggapnya ringan kan. Meskipun sholat sunnah itu kan tidak wajib dan kita bisa kapan saja menghentikannya. Tapi keutamaannya kita ya tidak mendapatkan keutamaan secara sempurna begitu. Itu intinya. Ya, Ustaz. Terima kasih. Baik. Silakan, Pak. Ya, saya baca ini. Ya, silakan. Pertanyaan Pak Abidarin, sampai sekarang saya belum tahu dan belum bisa memahami witir 2+1 dengan niat rakaataini minal witir, padahal secara lugawi, syar'i, witir, ganjil. Begitupun beberapa hadis Abu Dawud, Ibnu Hibban, Rasul memisahkan antara genap dan ganjil dengan salam. Dalam hadis Bukhari 22, dan bila takut masuk waktu subuh, kerjakanlah 1 rakaat sebagai witir. Bukankah sholat diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam sehingga sudah mustakmal? Betul, Pak Haji. Pertanyaannya bagus sekali. Lalu bagaimana memahami ini, bahwa sholat itu diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam? Maksudnya ini Pak Ustadz, selama ini kan masih yang 2+1 itu, argumennya kan niatnya 2 bagian dari witir yang 3 gitu, kan gitu ya. Padahal kalau 2 udah salam itu kan udah sempurna sholat itu. Jadi tidak bisa, apakah masih bisa dikaitkan dengan 1 yang akan datang gitu, seolah-olah itu kan, wah ini nyicil untuk witir 2 dulu, 1 gitu ya. Secara ini lagi gitu. Ya, lagi-lagi tadi berdasarkan pemahaman tadi, masna 1. Tapi jadi itu bukan tidak witir, melihat Ramadannya, tapi melihat Rasul sholatnya malam itu 2, kemudian kalau takut subuh 1 kan gitu. Ya. Nah, hadis itu diambil secara keseluruhan, berarti sholat witir itu 2, 1 gitu. Ya, tapi itu kalau kan mengikuti hadis yang 4, ya mengikuti yang 4 tadi, memang 3 witir itu dilakukan dengan melaksanakan langsung 3. Nah, yang dua itu termasuk apa? Apakah dia witir atau minal witri? Ya, harusnya bukan ya. Nah, di sini makanya niatnya bukan witir tapi minal witir. Ya. Minal witir ini sebagian memahami bahwa bagian dari witir. Ya. Ada juga yang memahami sebagai qobliyah witir. Ya, betul. Ya, jadi bisa dipahami minal witir bagian dari witir. Kalau bagian kan belum sempurna. Bagian pertamanya 2, bagian keduanya adalah 1. Namun kalau pengen lebih yakin ya 1 saja, yang 2 itu jadikan aja itu bagian dari sholat malam lah gitu. Ya, betul. Yang 10 itu. Yang 10 itu berarti 12-nya taraweh, yang 1-nya witir gitu. 12-nya taraweh, 2-nya witir gitu. Itu banyak. Ya, Pak. Kecuali menggunakan sholat itu menjadi sholat iftitah ya. Kalau iftitah itu baiknya kan sebelum taraweh. Karena iftitah itu dilakukan Nabi kalau bangun tidur. Beliau biasanya bangun tidur gitu, kemudian berwudu, beliau sholat 2 rakaat.
Bangun tidur beliau sholat 2 rakaat baru sholat malam. Nah, itu tadi yang ditanyakan Pak Haji Agus Heri yang sampaikan. Ini berarti sholat iftitah gitu kalau 13. Gitu. Yang biasa Nabi memang begitu, sholat, bangun, dan bacaannya itu hampir seakan-akan tidak membaca ayat. Karena saking bacaannya itu singkat. Sebagian memahami hanya cukup Al-Fatihah gitu. Nah, ini dimasukkan dalam witir. Karena witir itu harusnya dilakukan di akhir malam, hukum asalnya. Jadi dianggap ini pemisah antara taraweh dengan witir. Kalau praktekannya itu kalau dipraktekkan ya sesudah bangun tidur gitu. Begitu. Nah, monggo mana kalau itu meyakinkan 3 ya 3, yakin 1, 1. Gitu. Kalau emang mau itu diikuti itu bagian dari witir, berarti anggap saja antara taraweh dengan witir itu terhalang waktu yang panjang dipisahkan dengan tadi sholat 2 rakaat yang dilakukan Nabi setelah bangun tidur gitu. Sholat iftitah. Gitu. Sebagian memahami sholat syukur wudhu. Tapi kalau saya memahami itu lebih kepada sholat bangun tidur Nabi mutlak. Setiap bangun tidur malam beliau 2 rakaat, kemudian baru melaksanakan tahajud. Gitu. Ya, Gitu. Kang Enda kayaknya dari tadi sudah mau bertanya, silakan Bu Enda. Kang Enda. Mangga Pak Enda. Belum? Karena hidup mati nih ya mic-nya. Baik, kalau saya matikan saja. Saya kira cukup ya, teman-teman. Masih ada lagi barangkali? Mungkin terakhir Pak. Oh, Pak Kris, boleh. Kan sering juga gini Pak Ustaz. Mungkin di dalam lingkungan tempat dia tinggal ada yang 23 rakaat. Kemudian dia inginnya yang 11 rakaat. Gitu. Kemudian dia nggak sampai selesai dengan imam. Boleh. Kemudian dia kembali sisanya dikerjain di rumah. Seperti itu. Nah itu padahal ada hadis yang mengatakan siapa yang bersalat tarawih atau salat malam tarawih di bulan Ramadan bersama imam dia akan mendapat pahala semalam suntuk itu ya, semalam penuh. Apakah dia mendapat pahala seperti itu? Ya, itu aja. Iya, baik. Betul bahwa salat tarawih itu memang dianjurkan kita mengikuti imam sampai selesai kan gitu. Man qoma ma'al imam kan hadisnya gitu. Man qoma ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyama lailah. Siapa yang sholat tarawih, kita pahami saja tarawih, mengikuti imam dari awal sampai akhir, dia tercatat mendapatkan kebaikan seluruh malam kan gitu. Ya kita logikakan saja, kalau nggak ngikutin ya berarti dapatnya setengah setengah pahalanya kan gitu. Setengah pahalanya berarti anjurannya tadi memang kita dianjurkan untuk mengikuti imam sempurna, tapi karena kita ada pilihan lain berarti ada hal yang kita tidak ikuti, juga balasannya berarti kita juga mendapatkan, namanya juga orang nggak ngikut acara full ya pasti nggak akan, padahal keberkahan segala sesuatu kan di akhir ya. Keberkahan segala sesuatu di akhir. Contoh acara buka bersama gitu, ini makannya takjil sebelum maghrib, makan besarnya pada maghrib, kemudian dia datang, dia ngikutin hanya sampai sebelum maghrib, saya izinnya saya mau pulang karena ada mau makan di rumah saja, ya dia nggak akan dapat makan sesudah maghrib, dia dapat makannya di rumah gitu. Itu logikanya begitu, karena dia tidak mengikuti kesempurnaan dari sholat berjamaah bersama imam. Jelas hadisnya dan sahih, betul Pak Haji. Itu intinya ya tidak mendapatkan keutamaan full gitu. Demikian Pak Haji. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Pak dan Bismama, luar biasa pertanyaannya Pak Ustadz, sehingga waktunya juga sudah Alhamdulillah. lewat. Mohon maaf Pak Ustadz, ini udah 20 lebih. Ya apa-apa Pak Haji, malah ini untuk saya mengingatkan diri saya juga untuk saling berbagi. Mudah-mudahan dengan begitu kan kita semakin yakin, oh sholat tarawih itu kok ada macam-macam, jadi kita nggak ragu gitu Pak Haji. Ya, baik Pak Ustadz, mungkin Pak Ustadz boleh menutup kajian pada pagi hari ini. Silakan Pak Ustadz, dan mungkin lebih bagus ditambah dengan doa. Silakan Pak Ustadz.
Baik, Bapak Ibu yang dimata Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berada di pertengahan kedua bulan Ramadan ini. Marilah kita lebih tingkatkan lagi ibadah kita karena semakin hari kita semakin lemes secara fisik. Tentu berpuasa semakin lama itu badan, semangat dan semuanya semakin menurun. Semangat juga mulai menurun semua. Nah, makanya Nabi sampai dorong supaya lebih semangat, supaya kita mendapatkan kebaikan. Kan kebaikan-kebaikan itu ada di akhir-akhir bulan Ramadan, di 10 hari terakhir. Di sana ada malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan, terutama setidaknya menjaga tarawih kita berjamaah. Meskipun ada hadis yang para ibu-ibu ya sholat di rumah lebih mulia, lebih baik. Tapi ada hadis juga jangan dilupakan tadi. Kalau memang mau sholat di masjid ya bapak-bapak jangan sampai menghalangi gitu. Bahkan dipersilahkan. Kalau perlu ditemani ya difasilitasi. Jadi hadis itu tidak bisa dibaca satu parameter, satu parsial saja, tapi keduanya. Kemudian di akhir Ramadan mari kita selalu mohon doa-doa kita kepada Allah karena doa-doa yang akan dijawab oleh Allah SWT. Dan kepada para jamaah mudah-mudahan selalu sehat walafiat, dilimpahkan keberkahan. Dan kita mengakhiri Ramadan dengan sempurna insya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa alihi washabihi wasallam tasliman katsira. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma ja'al siyamana siyama mabruran maqbulah. Allahumma taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa tilawatina wa siyamana wa amalana salihah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada wa a'izil islam wal muslimin waj'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tadi tentang sholat taraweh saya tulis di blog di Retizen Republika, saya kirim ke Pak Haji Agus Hedi. Demikian Pak Haji, atur nuhun, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.